Kemudian poin yang kedua, apakah Marapu sengaja dipertahankan untuk legitimasi kekuasaan melihat pada golongan yang pertama ya? Oh, bentar. Kalau dijawab, kalau ditanya masih melegitimasi untuk kekuasaan yang pertama, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Iyanya karena golongan ini sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang, seperti yang ada di makalah kita teman-teman pada sistem stratifikasi. Nah, bangsa Eropa ini datang untuk bagaimana berbaur, masyarakat Sumba ini berbaur dengan bangsa Eropa, kemudian bisa memperjelas tentang golongan ini. Kemudian golongan yang pertama itu yang Maramba. Nah, Maramba ini dalam Maramba ini sebagai pemilik tanah adat, pemimpin ritual dan simbol. Apakah ini melegitimasi kekuasaan dari Maramba ini sendiri? Bisa iya, karena di dalam Maramba ini sendiri melegitimasinya dengan cara dia adalah pemilik tanah adat, pemimpin ritual atau rato, di mana hal itu bisa terjadi karena leluhurnya yang memiliki jasa atau peran yang sangat penting di dalam masyarakat, sehingga itu bisa menjadi turun-temurun sampai ke bawah. Bisa tidaknya karena Marapu tidak secara langsung melegitimasikan kekuasaannya itu untuk golongan Maramba ini sendiri. Begitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama seperti yang sudah dijelaskan Sete dan Julio, bagaimana cara menyeimbangkannya? Seperti yang tadi sudah teman saya berdua jawab, dengan memandang Marapu sebagai tradisi budaya atau adat istiadat dari masyarakat Sumba. Lalu dengan contoh seperti banyak masyarakat Kristen yang masih melakukan pesta pernikahan dengan adat istiadat yang merupakan bagian dari Marapu itu. Dan yang kedua, dalam sistem kepercayaan lama seperti yang tadi Julio bilang bahwa dari keturunan leluhur sehingga dari keturunan leluhur Rato, sehingga mereka bisa menganggap bahwa Marapu melegitimasi mereka sebagai yang punya kuasa atas tanah dan ritual. Tetapi seperti juga yang dijelaskan oleh teman-teman bahwa kami Marapu ini juga bukan hanya hadir untuk hal tersebut, tetapi yang menjadi inti dari Marapu hadir ini adalah bagaimana mengatur moral dari masyarakat penganutnya, dan juga hubungan manusia dan alam, dan juga menjaga keteraturan hidup bersama sesama penganut Marapu. Ya, teman-teman, tambahan sedikit. Walaupun memang Marapu ini melegitimasi tentang kekuasaan, tetapi yang perlu ditekankan di sini bahwa Marapu ini hadir sebagai kepercayaan bagi rakyat Sumba dan pengatur aturan serta fondasi adat budaya dari masyarakat Sumba itu sendiri. Sedikit mungkin tambah sedikit saja. Ya. Itu teman-teman harus tahu bahwa adat istiadat ada terlebih dahulu sebelum Natal. Jadi begini, seharusnya agama masuk karena agama masuk, adat istiadat sudah ada. Jadi kalau dalam sejarah ekonomi mereka mengadopsi ritual itu lalu ditarik dalam perspektif mereka, lalu mungkin maknanya negatif, seperti itu namanya ekstra apa gitu. Saya ingin melengkapi dan mempertegas pertanyaan nomor 1. Kedua antara Marapu dan juga agama-agama yang tadi disebutkan itu bisa mengalami penyimbangan itu sebenarnya itu terjadi secara otomatis melalui
tradisi yang ada itu sendiri melalui bagaimana cara hidupnya orang Sumba. Mereka hidup dengan menjalankan ajaran agama dan melalui mereka hidup dengan menjalankan ajaran serta praktik-praktik dari Marapu itu sendiri, sehingga melalui hal itu walaupun mereka sudah beragama, tapi identitas mereka adalah tetap orang Sumba yang dulunya adalah penganut Marapu, sehingga itu berdua terus berjalan walaupun masyarakat sudah menganut agama Kristen. Ini juga bisa dibuktikan lewat salah satu contoh yang saya sempat diskusikan dengan salah satu teman dari Sumba. Belum mengatakan bahwa justru bahkan pada zaman sekarang masyarakat Sumba sudah sebagian besar sudah menganut agama-agama yang datang dari luar, misalnya Kristen, tetapi ketika melaksanakan tradisi lokal misalnya sholat, itu tetap dihadiri oleh masyarakat yang sudah beragama selain Marapu itu, dan mereka menghadirinya sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang ada. Kemudian itu juga berlanjut kepada poin pertanyaan yang kedua itu mengenai legitimasi kekuasaan. Marapu, saya juga melengkapi dari perspektif pengaruh Marapu itu sendiri. Marapu juga terus ada selain daripada perihal otoritas kekuasaan tadi, melalui cara hidup masyarakat itu sendiri. Mereka menghidupi ajaran ini sehingga selain daripada legitimasi kekuasaan oleh para bangsawan, Marapu terus dihayati sampai pada zaman sekarang. Baik, sedikit pengalaman dari saya, seperti yang tadi sudah teman-teman saya katakan bahwa kepercayaan masyarakat yang menganut Marapu itu, mereka tetap berusaha untuk mempertahankan akan keyakinan mereka kepada Marapu itu, karena yang tadi sudah dibilang oleh SRT bahwa sebelum agama masuk, Marapu itu sudah ada. Jadi masyarakat Sumba itu tetap meyakini bahwa yang mereka percayai saat ini itu tentang Marapu itu sudah ada sejak lama, sehingga itu menjadi tradisi leluhur yang terus dihayati oleh masyarakat Sumba. Baik, nomor 2, di sini kami mendapat 3 poin pertanyaan. Yang pertama, apakah benda-benda sakral memiliki kekuatan atau hanya sebagai saluran media? Di sini bagi kami benda-benda sakral sakral juga memiliki kekuatan dari kekuatan Marapu itu sendiri, karena kalau teman-teman baca di paper kami bagian halaman 10, di mana Marapu ada melalui benda-benda sakral. Di situ kita tulis bahwa kehadiran Marapu diwujudkan dengan benda seperti emas, tonggak, parang, gong, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut disimpan dalam keranjang atau peti khusus yang diletakkan di atas loteng rumah adat, di mana kalau sudah ada dan sudah diletakkan pada rumah adat, sudah pastinya itu memiliki kuasa yang dimana masyarakat itu percayai. Kemudian yang kedua itu batas simbol penyembahan. Nah teman-teman, yang perlu diketahui adalah benda simbolik ini memiliki kuasa dan disembah, namun bukan disembah sebagai dewa atau sebagai tuan, melainkan sebagai rasa hormat dan menghargai kepada Marapu yang memiliki fungsi yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengorbanan hewan dalam ritual, apakah hal ini salah dan bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan ciptaan dengan pengorbanan. Nah teman-teman, pengorbanan ini tidak salah, karena dalam Marapu pengorbanan ini dianggap sebagai timbal balik kosmik, di mana Marapu ini pengorbanan ini malahan menjadi penyeimbang antara dunia roh, dunia manusia dengan alam. Kemudian pengorbanan ini juga menjadi sebagai persembahan pada Marapu dan juga persembahan kepada orang mati
untuk bagaimana dia bisa sampai kepada Marapu itu. Teman-teman bisa baca pada paper kami kelompok di halaman 11, di mana Marapu disembah melalui pelaksanaan upacara-upacara penyembahan dan pemberitaan korban persembahan. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk pertama, menyenangkan hati para Marapu sebagai tanda penghormatan supaya dapat terhindar dari bahaya yang dapat mengancam ketentramannya. Kedua, untuk meminta berkah dan perlindungan dari Marapu ini terhadap kehidupan dan usaha yang dikerjakan. Kemudian ketiga, mengaku dosa dan kesalahan dan meminta pengampunan. Keempat, untuk mempererat persekutuan internal di dalam anggota Kabiku atau setiap anggota keluarga dengan sila tertinggi dan Marapu. Terima kasih. Baik, sebagai tambahan, batas antara simbol dan makna. Dalam praktik nyatanya, itu penghormatan sebagai relasi dengan roh leluhur dilalui kembali. Sebagai penyembahannya, itu relasi langsung kepada Marapu sebagai spiritualitas mereka sendiri. Lalu pengorbanan hewan, mungkin di modern sekarang itu dianggap sebagai kontradiksi karena ada tradisi. Tetapi dalam hayatan Marapu, darah hewan itu memiliki simbol kemuliaan hidup. Saya menambahkan perihal pengorbanan hewan. Di sini teman-teman sedikit menyoroti bahwa perlu adanya menjaga alam, namun kenapa hewan dikorbankan seperti itu? Teman-teman, uniknya dalam kepercayaan Marapu ini, walaupun Marapu memerintahkan kepada manusia untuk mengorbankan hewan sebagai korban untuk penebusan kesalahan. Mohon maaf, walaupun Marapu memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam, namun uniknya hewan juga menjadi salah satu simbol untuk menjadi penebusan bagi manusia ketika manusia melakukan kesalahan. Hal itu sudah terjadi melalui hal itu juga didasari oleh tradisi lisan masyarakat Sumba. Tradisi lisan penganut Marapu itu sendiri, yang dimana dalam tradisi lisan tersebut disebutkan bahwa manusia yang percaya kepada Marapu ini akan dihukum jika melakukan kesalahan. Nah, dan ketika melakukan kesalahan, hubungan harmonisan dengan Marapu dan juga yang ilahi itu menjadi rusak. Oleh karena itu, supaya hubungan tersebut bisa menjadi lebih baik, hewan perlu dikorbankan untuk menjadi tanda pendamai antara Marapu yang ilahi, yang antara manusia kepada Marapu dan yang ilahi tersebut. Sehingga walaupun teman-teman menekankan bahwa perlu untuk menjaga alam, namun ada kekhususan di sini di mana hewan disimbolkan untuk menjadi korban penebusan bagi kesalahan manusia. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama itu kalau soal menyembah itu masyarakat penganut Marapu bukan menyembah pada benda itu, tetapi sosok yang bersemayam dalam benda itu, yaitu roh-roh leluhur yang dipercaya ada di dalam benda-benda tersebut. Dan yang ketiga, hewan sebagai persembahan untuk persembahan hidup. Menurut persembahan Marapu itu, masyarakat penganut Marapu itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang merusak lingkungan, akan tetapi mereka melihat itu sebagai suatu titik tolak untuk mencapai keseimbangan hidup. Terima kasih untuk penjelasan yang berkonsentrasi. Perkenalkan, saya Didi Iwan. Terima kasih untuk jawabannya dari pertanyaan nomor 1, teman-teman. Yang pertama, untuk safety. Dan kali kalau dijelaskan atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan, tolong memberikan yang lebih baik dan intinya itu apa, penekanannya apa, supaya kami tidak bingung kamu maunya apa. Sehingga tadi pas dengar yang untuk safety pertama itu saya sempat bertanya, apakah tidak ada orang dengan kebudayaan atau adat seperti orang-orang yang Marapu, kan kalian menganggap itu sebagai kebudayaan atau adat tradisi, mereka tidakkah memeluk agama resmi seperti Kristen dan lain-lain? Itu tadi sudah dijawab oleh Julio. Kemudian berikutnya untuk Julio, saya rasa kalian perlu memberikan nama
selaras dengan kebudayaan adat istiadat dengan agamarisme itu selaras seperti apa? Disinkretisme kah atau diapakan? Kemudian kalian itu salah paham. Yang kami maksud bukan marapunya yang melegitimasi, tapi kasta tertinggi dari marapu itulah yang melegitimasi, teman-teman. Kalian salah paham sih. Makanya di sini saya klarifikasi supaya menjawab dengan baik. Maraba ya? Iya. Kalian bayangkan saya mereka seperti semena-mena Atta di itu, makanya kami bilang mereka jangan mentang-mentang sebagai pemilik tanah, mereka bahkan pemimpin adat. Jadi di sini kalau dalam kepercayaan marapu berarti mereka ini kepala adat dong, betul? Atau kami yang salah? Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, bukan marapu yang melegitimasi, tapi maramba atau kasta tertinggi itu yang melegitimasi. Kemudian pertanyaan dari situ, apakah maramba ini dengan sengaja menjadikan sistem kepercayaan marapu sebagai suatu sistem politik untuk menguasai orang lain? Itu nomor 1 dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Geger Purba. Ini saya sedikit menanggapi dari jawaban teman-teman. Teman-teman secara langsung mengatakan bahwa penyembahan terhadap roh nenek moyang ini bisa selaras atau bersamaan dengan memeluknya mereka terhadap agama Kristen, betul? Nah, kan di sini saya di pertanyaan ini kan bagaimana supaya kedua ajaran tersebut tidak saling bertentangan, sedangkan seperti yang kita tahu sendiri penyembahan terhadap nenek moyang itu setahu saya ya itu salah dalam agama-agama yang ada yang di Marapu seperti Kristen dan Katolik. Nah jadi saya tidak ada masalah dengan penyembahan nenek moyang, tapi bagaimana pasti ada sesuatu cara supaya penyembahan terhadap nenek moyang ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristennya. Jadi apa cara tersebut? Saya skip, kalau pertanyaan Kristennya jawabannya nanti di pengadilan Kristen, bukan di Marapu. Oke, dengar. Saya Iwan untuk menjawab untuk memberikan tanggapan pada jawaban dari Julio. Masih pada tahap pertama untuk pertanyaan nomor 2 berbicara tentang benda-benda sakral ini, Julio sempat mengatakan dia memiliki kuasa. Boleh kalian katakan kepada kami kuasa seperti apa? Misalnya contoh emas, jika saya orang Marapu saya sakit, emas dicelupkan ke air, saya minum saya sembuh, atau seperti apa? Kuasa seperti apa dari benda-benda itu? Kemudian kalian harus perlu setiap pertanyaan itu kalian bedah dengan baik-baik, teman-teman. Kami memberikan pertanyaan, kalian lihat pada poin pertama dan pertanyaan kami itu kami bertanya, apakah dalam kesadaran religius masyarakat Sumba benda tersebut dianggap memiliki kekuatan animisme atau sekedar saluran media untuk komunikasi? Jadi kalian yang mana nih? Untuk benda saluran komunikasi untuk Marapu leluhur dengan yang ilahi itu, ataukah memang sudah pada dasarnya itu animisme? Yang itu dari saya. Menunjukkan dari menunjukkan apakah yang media-media ini juga mempunyai kuasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah kuasa-kuasa ini sama dengan Marapu ini sendiri atau bagaimana? Maksudnya kuasanya setara dengan yang tadi itu. Sama dengan yang ada pada Marapu itu leluhur itu. Ibu, teman-teman, untuk bagian kami berbicara tentang pengorbanan hewan, di situ kan teman-teman mengatakan bahwa itu untuk memberikan persembahan kepada Marapu. Tapi bolehkah teman-teman tolong memberikan definisi yang paten dan konsisten sebenarnya Marapu ini apa? Kalian dalam makalah kalian mengatakan Marapu adalah sebuah sistem kepercayaan. Marapu, apakah Marapu itu sistem kepercayaan? Apakah Marapu itu yang ilahi atau anatala itu? Ataukah Marapu ini adalah kolaborasi antara yang ilahi dengan roh leluhur itu? Ataukah Marapu ini adalah roh leluhur itu sendiri? Jadi persembahannya dia mulai kemana? Terima kasih Yohan. Yang pertama Yohan punya tanggapan, mereka semena-mena karena adat pemimpin ritual dan sebagainya.
Dari mana Yohan mengetahui bahwa itu bisa semena-mena? Kemudian sistem politik untuk menguasai seseorang atau kasta yang paling bawah, menurut saya ini bukan tentang bagaimana dia menguasai, tetapi bagaimana dia mengalami posisi, dia mendapatkan posisi tertinggi di dalam sebuah ritual yang dijalankan oleh masyarakat Marapu. Kemudian yang kedua dari ini yang pertama ini baru nomor 1. Mungkin saya menjelaskan sedikit dalam saya tentang kasta. Maksudnya pertanyaannya apakah orangnya sengaja merawat kasta? Karena mereka yang paling berkuasa. Jadi kuasa sengaja merawat kasta karena mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam stratifikasi sosial. Betul begitu? Rencananya pun Maramba ya, kalau kasta masih bicara tentang bagian lainnya. Maramba dulu. Ya. Kasta itu ada Maramba, Kabinun, Atan. Yang paling tertinggi adalah Maramba. Ya, Maramba dibagi menjadi 2 lagi. Oke, Maramba. Teman-teman, kasta itu bukan diperoleh dari atau dicari oleh karena kekayaan atau apapun itu, tetapi diwariskan dari garis keturunan laki-laki. Dia punya bapak begitu. Jadi itu kalau dibilang Maramba sengaja merawat itu. Nah ini enggak, aku juga mengakui mereka adalah keluarga kami. Secara turun-temurun. Jika dia leluhurnya adalah Atta, maka terus sampai di bawah akan menjadi Atta. Apakah masuk? Karena saya penjelasannya agak ambigu. Masih ada tambahan untuk satu? Oke, Yohan. Jadi Yohan menemukan orang senang dengan jawaban. Jadi begini teman, jangan pandang 3 golongan ini sebagai kasta yang kita tahu dalam apa namanya masyarakat. Kayak kasarnya yang Maramba ini yang paling tinggi, kemudian Atta ini yang budak, tidak seperti itu teman-teman. Jadi itu tentang apa namanya penggolongannya di mana pemilik tanah-tanah adat yang merupakan ciri-ciri dari orang-orang Maramba yang memiliki golongan Maramba ini, dia tidak melegitimasi kekuasaannya itu untuk bisa menguasai orang lain, tetapi dia harus sadar bahwa dia memiliki kekuasaan itu untuk bagaimana dia mendapatkan posisi tertinggi di dalam pemimpin ritual. Kemudian dia tuh mendapatkannya itu karena memang yang tadi saya sudah bilang itu dari leluhur, dari bapak turun sampai ke bawah begitu. Jadi jangan paham bahwa itu dalam apa namanya dalam kelas sosial, tapi lebih ke arah ritualnya, pemimpin tertinggi dalam ritual. Coba teman baca kembali makalah supaya bisa lebih mengerti mungkin. Nah, baik teman-teman, dalam Marapu ada pemimpin ritual yang namanya Rato. Rato itu sendiri turun berdasarkan keturunan itu. Jadi dari kakek turun sampai cucu buyut. Jadi bukan Marabi ini bukan mau bermaksud untuk mereka yang memakai itu untuk kekuasaan mereka terus menerus, tetapi dalam aturan mereka turun berdasarkan dari garis keturunan itu sendiri. Oke, terima kasih Johan. Benda-benda sakral itu memiliki kuasa apa? Animisme atau sebagai media komunikasi. Jadi begini Johan, kuasa-kuasa yang ada di dalam benda-benda tersebut itu adalah kuasa-kuasa leluhur yang diyakini sebagai Marapu itu sendiri. Nah, yang diyakini sebagai Marapu itu sendiri. Nah, lalu bagaimana? Apakah ini animisme ataukah media komunikasi? Kalau dikatakan animisme, sebenarnya
Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi jelasnya dia memiliki kekuasaan animisme. Nah, kemudian di dalamnya itu pertanyaannya tadi, apakah itu menjadi media-media komunikasi? Iya, dia juga menjadi media komunikasi sebagai penyembahan sebagai bagaimana rasa hormat masyarakat kepada marapu yang mendiami benda-benda sakral tersebut. Baik, saya memperjelas yang dari teman saya Julio katakan bahwa dalam kepercayaan Marapu, jika sebagai contoh meja itu, kalau menurut kepercayaan masyarakat Marapu bahwa itu tidak ada sosok leluhur dalam meja itu, mereka tidak percaya bahwa benda itu memiliki kuasa. Jadi yang mereka percaya adalah ketika menurut mereka benda itu punya sosok leluhur di dalam itu, sehingga mereka mempercayai itu sebagai yang punya benda itu juga punya kuasa. Oke, saya menjawab pertanyaan yang kedua, apakah kuasa benda-benda ini sama dengan Marapu itu? Jelas itu sangat berbeda. Kakak bisa baca di makalah kami bahwa Marapu itu memiliki kuasa untuk memberi hukuman, memberi berkat, kemakmuran, sedangkan benda-benda ini hanya sebagai media Marapu mendiami di dalam benda-benda tersebut. Ada tambahan tentang itu. Jadi pertanyaan ketiga dari Iwan, sebenarnya Marapu ini sebenarnya apa? Jadi Marapu ini sebenarnya adalah roh leluhur. Nah, roh leluhur ini kalau misalnya memang Iwan baca di makalah kami itu ada 8 tingkatan langit. Di mana 8 tingkatan langit itu, di mana Marapu itu bersamanya dengan yang ilahi itu. Tetapi yang ilahi itu hanya berhenti pada tingkatan yang ke-7, di mana yang ilahi itu dijaga oleh 7 ekor anjing dan satu, pokoknya ada di makalah ini saya lupa. Kemudian yang turun untuk menuju ke langit ke-8 yang menjadi sebagai pemberhentian untuk manusia, yaitu Marapu itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya Marapu ini kita bisa diartikan sebagai roh leluhur yang dimana memiliki kayak pengaruh lah kepada masyarakat Sumba itu. Roh leluhur ini kemudian mereka bisa dikatakan mereka dikatakan sebagai Marapu. Kemudian pasti ada kebingungan di bagaimana di daftar isi, di situ menurut Marapu adalah Tuhan. Kemudian bagaimana Marapu itu sebagai sistem. Nah, begini teman-teman, Marapu sebagai Tuhan yang kami tulis di dalam makalah pada poin 2.7 sampai poin 2.1.9 itu adalah bagaimana Tuhan ini bukan Tuhan yang menciptakan atau bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang ini, tapi Marapu itu tuh yang menjadi kayak manifestasi Tuhan, ya benar manifestasi. Bukan manifestasi, kayak ini perantara Tuhan, perantara antara manusia, penghubung antara manusia dengan Tuhan. Nah, di mana Marapu ini dia menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan melalui ritual-ritual yang ada. Tetapi di situ dikatakan Tuhan karena Marapu ini memiliki kekuatan yang dimana bisa memberikan berkat, memberikan hukuman atau memberikan dan mengatur aturan-aturan yang ada dalam kepercayaan Marapu sendiri. Mungkin ada tambahan dari teman-teman meneruskan. Sebenarnya begini teman-teman, supaya lebih sederhana dan mungkin dapat dipahami. Masyarakat Marapu percaya bahwa ada di bagian tinggi, paling atas. Kemudian Marapu, roh leluhur. Kemudian manusia. Dengan ini adalah mediator antara yang ilahi ini dengan manusia ini. Karena apa? Manusia ini tidak bisa menjangkau yang ilahi ini. Marapu adalah roh leluhur perantara antara manusia dengan yang ilah tertinggi.
Tambahan? Saya mau mempertegas kenapa manusia tidak bisa menjangkau yang ilahi, karena yang ilahi itu sifatnya itu sangat sakral, sehingga manusia itu tidak bisa menjangkau yang ilahi tersebut. Lalu kenapa harus lewat naraku sebagai perantara kepada yang ilahi? Ini kembali lagi teman-teman kepada bagaimana tradisi lisan yang membangun dan memperkuat penghayatan naraku itu sendiri, yang dimana teman-teman harus memahami tradisi lisan yang sudah kami tuliskan di dalam paper kami pada halaman 33, karena di situ sudah sangat jelas. Namun biarkan saya memperjelas lagi. Marapu menjadi perantara karena menurut asal usul keberadaan orang Sumba, dari perspektifnya ajaran Marapu ini, mereka itu awalnya berasal dari langit, lapisan langit. Namun karena berbagai macam dinamika yang terjadi di lapisan langit, yang awalnya mereka menempati lapisan langit pertama, mereka akhirnya harus turun ke lapisan langit ke-8. Nah, setelah mereka, namun dalam dinamika tersebut, ketika mereka sampai di lapisan langit ke-6, manusia bertambah banyak, sehingga menjadi menurut narasi yang kami baca dari bahan bacaan, sehingga akhirnya Marapu mengalami tanah tersebut sesak, teman-teman, karena manusia bertambah banyak, sehingga akhirnya mereka pun mencari tempat melalui elang dan juga kabut, dan mereka menemukan tempat. Lalu dengan musyawarah yang mereka lakukan dengan yang ilahi, mereka mendapatkan restu, dan mereka pun kemudian turun dari langit tersebut ke dunia, ke lapisan tempat tinggal manusia, yang kalau kita analogikan adalah tempat kita saat ini, lapisan permukaan bumi ini, yang kemudian Marapu-Marapu yang sebelumnya itu, teman-teman, yang ada di lapisan langit, mereka tidak turun ke bumi. Yang turun ke bumi itu adalah anak-anak yang manusia-manusia yang banyak di lapisan kanan tadi, teman-teman. Dan kemudian berdasarkan narasi tradisi lisannya juga, teman-teman, mengapa Marapu yang harus menghubungkan mereka kepada yang ilahi, karena Marapu dan yang ilahi itu berada di lapisan langit. Yang ilahi dan Marapu memang berada di lapisan yang berbeda, namun karena Marapu berada di lapisan langit, dan juga Marapu sangat dihormati karena merupakan pendahulu-pendahulu daripada manusia-manusia yang ada di bumi, sehingga akhirnya Marapu pun dihormati, dan Marapu sendiri juga punya kekuasaan dan juga punya semacam hak, teman-teman, yang memberi perintah kepada manusia untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Yang jika misalnya manusia melanggar, manusia harus membetulkan dirinya melalui Marapu tersebut, teman-teman. Namun di kondisi ini, Tuhan juga yang ilahi itu juga tidak boleh tinggalkan, teman-teman, karena walaupun yang ilahi itu tidak bisa dijangkau, dan yang bisa dijangkau dan kebanyakan disembah dalam dinamika kehidupannya masyarakat pemanut Marapu ini adalah Marapu itu sendiri atau leluhur. Namun perlu diingat juga bahwa Marapu ini adalah sebagai perantara kepada yang leluhur. Jadi mohon maaf, Marapu ini adalah perantara kepada yang ilahi, sehingga mari teman-teman menempatkan pemikiran terhadap Marapu bahwa yang disembah ujung-ujungnya itu bukan Marapu itu sendiri, namun yang ilahi melalui Marapu. Mengapa melalui Marapu? Tadi sudah saya jelaskan. Baik,